Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran tematik hari ini, sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang peran dan posisi Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN. Dengan harapan kalian dapat mengetahui peran dan posisi Indonesia di ASEAN di bidang ekonomi. Selanjutnya kalian dapat memahami apa itu MEA. MEA itu singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dan kalian juga dapat menjelaskan hal-hal yang perlu dilakukan untuk menghadapi MEA tersebut. Berikut ini beberapa peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi di ASEAN. Pertama, mendukung terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Kedua, Indonesia sebagai pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara ASEAN. Yang ketiga, Indonesia ikut serta dalam melakukan kerjasama di sektor industri ASEAN. Contohnya pabrik pupuk urea yang ada di Aceh. Itu salah satu peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi di ASEAN. Masih banyak lagi peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi ASEAN. Kalian bisa mencari lebih jauh lagi melalui sumber lain, bisa internet atau buku sumber lainnya. Berikut ini adalah bentuk-bentuk kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN. Di antaranya adalah melakukan promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Kedua, masyarakat atau negara-negara ASEAN menyepakati menyelenggarakan proyek industri yang salah satunya tadi ada di Indonesia, yaitu di Aceh. Yang ketiga, membuat kawasan perdagangan bebas atau AFTA. Ya, itu disepakati dalam kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN. Yang keempat adalah menyediakan cadangan makanan untuk negara-negara di Asia Tenggara. Berikut ini kita akan membahas lebih jauh tentang MEA. Dalam kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN telah disepakati terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat dengan MEA, dengan harapan dapat menjaga stabilitas perekonomian di wilayah ASEAN. Nah, MEA ini menyepakati adanya pasar tunggal atau pasar bebas agar daya saing ASEAN itu meningkat dan dapat menarik investasi asing yang akan menanamkan modalnya di Asia Tenggara sehingga terbukanya lapangan kerja di Asia Tenggara. Berikut ini adalah keuntungan yang bisa didapat oleh negara-negara di Asia Tenggara, begitu juga dengan Indonesia dengan disepakati MEA. Ya, yang pertama adalah membuka luas tenaga kerja, sehingga tenaga kerja di Indonesia dengan bebas bisa bekerja di luar negeri atau sebaliknya tenaga kerja asing juga bisa masuk ke Indonesia, sehingga mendorong meningkatkan kualitas tenaga kerja. Persaingan akan kuat sehingga terbentuklah tenaga kerja yang berkualitas. Selanjutnya pada akhirnya akan mensejahterakan masyarakat khususnya Asia Tenggara. Manfaat kedua adalah terbuka luasnya arus barang dan jasa bagi produsen dalam memasarkan produksinya. Karena dengan MEA ini masyarakat bebas untuk menjual produknya keluar ataupun produk luar juga bisa masuk dengan bebas ke Indonesia, sehingga arus barang dan jasa itu sangat luas bagi para produsen. Nah, karena barang-barang luar itu dengan mudah masuk ke dalam negeri, otomatis masyarakat atau produsen harus meningkatkan kualitas produksi barangnya sehingga mampu bersaing dengan barang-barang luar negeri. Dampak dari MEA diantaranya adalah persaingan kerja tinggi karena tenaga asing dapat bebas masuk ke Indonesia. Kedua, tenaga kerja Indonesia memiliki peluang yang besar untuk bekerja ke negara ASEAN.
Yang ketiga, produsen akan mampu bersaing dengan produsen luar jika menjaga kualitas produksinya. Sebaliknya, produsen dalam negeri akan kalah bersaing, akan bangkrut, akan gulung tikar jika tidak mampu memperbaiki kualitas produksinya. Berikut ini adalah upaya yang harus kita lakukan untuk mampu bisa menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Pertama, kita sebagai seorang pelajar harus selalu meningkatkan kualitas pendidikan kita, baik itu secara formal maupun non-formal. Kita juga harus meningkatkan keterampilan dalam segala bidang. Kedua, pelaku usaha harus meningkatkan kualitas barang dan selalu berinovasi sehingga mampu bersaing di pasar ASEAN. Yang ketiga, pemerintah harus membangun sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang keempat, pemerintah juga harus memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Demikianlah penjelasan materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mampu mencari atau mampu mengaitkan bagaimana hubungan kerjasama ASEAN dengan potensi ekonomi di Indonesia. Nah, hal tersebut bisa kalian lihat di buku paket kalian di halaman 48. Di situ ada wacana tentang mendulang prestasi, mengembangkan potensi ekonomi. Tolong kalian baca terlebih dahulu wacana tersebut untuk menambah wawasan kalian. Selanjutnya tolong kalian kerjakan dengan menjawab pertanyaan yang ada di halaman 49. Demikianlah tugas yang akan diberikan yang harus kalian selesaikan hari ini. Semoga kalian mampu menyelesaikannya dengan baik sehingga dapat menambah wawasan kalian dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, sama-sama kita membaca doa setelah selesai belajar. Allahumma inni istaudiuka ma alam tani farduthu ilayya inda hajjati wala tansani ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.